Untuk selanjutnya yaitu ukuran tendensi tunggal. Cara mudah untuk meringkas data adalah dengan menemukan indeks tunggal yang dapat mewakili seluruh rangkaian ukuran. Dalam statistik, 3 indeks tersedia untuk penggunaan seperti itu, yaitu disebut ukuran tendensi sentral atau rata-rata. Untuk sebagian orang awam, istilah rata-rata berarti jumlah skor dibagi dengan angka dari skor. Untuk seorang ahli statistik, rata-rata dapat menjadi ukuran ini yang dikenal sebagai mean atau salah satu dari dua ukuran tendensi sentral lainnya yang dikenal sebagai modus dan median. Masing-masing dari ketiganya dapat berfungsi sebagai indeks untuk mewakili kelompok sebagai semuanya. Yang pertama yaitu mean. Ukuran tendensi sentral yang paling banyak digunakan adalah mean atau aritmatika rata-rata. Mean ini adalah jumlah skor dalam distribusi dibagi dengan jumlah kasus. Mean merupakan nilai rata-rata yang bisa mewakili sekumpulan data yang representatif. Rumus dari mean adalah rata-rata sama dengan jumlah nilai X dari I sampai ke N dibagi dengan jumlah individu atau N. Yang kedua adalah median. Median adalah nilai data yang terletak di tengah setelah data itu disusun menurut urutan nilainya sehingga membagi dua sama besar. Median menjadi satu teknik penjelasan kelompok yang didasarkan atas nilai tengah dari kelompok data yang telah disusun dari yang terkecil sampai yang terbesar atau sebaliknya dari yang terbesar sampai ke yang terkecil. Median disimbolkan dengan ME atau MD. Dan untuk mencari nilai median dari data tunggal bisa menggunakan rumus berikut ini, yaitu median sama dengan setengah dikali N plus 1 dan dikalikan dicari data yang keberapa. Kemudian untuk mencari nilai median pada data kelompok menggunakan rumus median sama dengan batas bawah kelas median ditambah panjang kelas median dikali dengan setengah dari banyak data dikurangi jumlah semua frekuensi dengan tanda kelas lebih kecil dari tanda kelas median dibagi dengan frekuensi kelas median. Dan selanjutnya yaitu modus. Modus merupakan teknik penjelasan kelompok yang didasarkan atas nilai yang sedang populer atau nilai yang sering muncul dari kelompok tersebut. Modus bisa digunakan untuk menganalisis fenomena yang paling banyak atau yang paling banyak digunakan. Untuk mencari nilai modus pada data tunggal bisa dilakukan secara mudah, yaitu dengan cara menghitung angka yang banyak muncul. Angka yang banyak muncul pada kumpulan data tersebut sudah bisa dipastikan itu adalah modus. Maka kumpulan data tersebut diurutkan terlebih dahulu mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Untuk mencari nilai modus pada data kelompok bisa menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu modus sama dengan batas kelas interval atau B, batas kelas interval dengan frekuensi terbanyak ditambah panjang kelas atau P dikalikan B1 frekuensi pada kelas modus atau frekuensi pada kelas interval terbanyak dikurangi frekuensi kelas interval terdekat sebelumnya dan dibagi B1 dari B1 seperti penjelasan yang tadi ditambah B2 frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas interval berikutnya. Perbandingan 3 indeks tendensi tengah, yaitu karena min adalah statistik interval atau rasio, biasanya merupakan ukuran yang lebih tepat daripada median atau statistik ordinal atau modus, yaitu statistik nominal. Ini memperhitungkan nilai dari setiap skor. Perbandingan ini juga yang paling stabil dari 3 ukuran tendensi sentral, di mana jika sebuah sampel diambil secara acak dari populasi induk, rata-rata sampel ini akan kurang bervariasi satu sama lain daripada median dan modusnya. Untuk alasan ini,
Mean lebih sering digunakan dalam penelitian daripada dua ukuran lainnya. Mean adalah indikator terbaik dari kinerja gabungan dari seluruh kelompok. Namun, median adalah indikator terbaik dari kinerja tipikal. Misalnya, dipertimbangkan dewan sekolah yang anggotanya memiliki pendapat tahunan sebagai berikut, yaitu 140, 60.000, 50.000, 40.000, dan 40.000. Rata-ratanya adalah 66.000 adalah jumlah pendapatan mereka dibagi dengan jumlah anggota, tetapi lebih tinggi dari semua kecuali satu pendapatan anggota dewan. Mediannya yaitu 50.000 memberikan data yang lebih baik tentang pendapatan tipikal dalam grup. Selanjutnya, bentuk distribusi. Distribusi frekuensi dapat memiliki berbagai bentuk. Suatu distribusi dikatakan simetris jika kedua bagiannya merupakan bayangan cermin satu sama lain. Dalam distribusi simetris, nilai mean dan median akan bertepatan. Jika distribusi tersebut memiliki satu modus, bukan dua atau lebih modus, 3 indeks tendensi sentral akan bertepatan seperti yang digunakan pada gambar yang ada di makalah yang pertama, yaitu gambar 6.5. Dan jika distribusi tidak simetris, itu digambarkan sebagai miring ditarik ke satu ujung atau yang lain dengan adanya skor ekstrim. Dalam distribusi miring, nilai ukuran tendensi sentral berbeda. Dalam distribusi tersebut, nilai mean karena dipengaruhi oleh ukuran skor ekstrim ditarik ke arah akhir distribusi di mana skor ekstrim berada, seperti yang ditunjukkan pada gambar 6.6 dan 6.7. Pengaruh nilai ekstrim kurang pada median karena indeks ini tidak dipengaruhi oleh ukuran skor tetapi oleh posisinya. Nilai ekstrim tidak berdampak pada mode karena indeks ini tidak memiliki hubungan dengan salah satu ujung distribusi. Kemiringan label sesuai dengan di mana nilai skor ekstrim berada. Dapat dilihat dengan gambar 6.6 yang menunjukkan distribusi condong negatif, sedangkan gambar 6.7 menunjukkan distribusi condong positif. Ukuran variabilitas. Meskipun indeks tendensi sentral membantu peneliti menggambarkan data dalam hal nilai rata-rata atau ukuran tipikal, mereka tidak memberikan gambaran total dari suatu distribusi. Nilai rata-rata dari dua distribusi mungkin identik, sedangkan tingkat dispersi atau variabilitas dari skor mereka mungkin berbeda. Dalam satu distribusi, skor mungkin mengelompok atau di sekitar nilai pusat. Di sisi lain, mereka mungkin berserakan. Sebagai ilustrasi, perhatikan distribusi skor tersebut, yaitu A ada 24, 25, 25, 26, 26. X bar dikurangi 175 dibagi 7 dikurangi 25. Yang B yaitu 16, 19, 22, 25, 28, 30, dan 35. X bar sama dengan 175 dibagi 7 dikurangi 25. Nilai rata-rata dalam kedua distribusi ini adalah 25, tetapi tingkat penyebarannya skor sangat berbeda. Skor dalam distribusi A jelas jauh lebih homogen daripada skor dalam distribusi B. Jelas ada kebutuhan untuk indeks yang dapat menggambarkan distribusi dalam hal variasi, penyebaran, dispersi, heterogenitas, atau penyebaran skor. 3 indeks biasanya digunakan untuk tujuan ini, yaitu jangkauan, varians, dan standar deviasi. Jangkauan yaitu yang paling sederhana dari semua indeks variabilitas adalah rentang atau jangkauan ini.
Jangkauan adalah perbedaan antara batas nyata dari batas nyata atas dari skor tertinggi dan batas nyata bawah dari nilai skor terendah. Dalam statistik, skor apapun dianggap mewakili lebar interval dari setengah jalan atau antara skor itu dan skor terendah berikutnya atau batas nyata bawah. Ke atas untuk setengah jalan antara skor itu dan skor tertinggi berikutnya yaitu batas nyata atas. Rumusnya yaitu R atau jangkauan sama dengan XH, nilai tertinggi dalam suatu distribusi, ditambah nilai terendah dalam suatu distribusi, ditambah lebar interval. Rentang atau jangkauan adalah indeks variabilitas yang dapat diandalkan karena hanya didasarkan pada dua nilai, yaitu terendah dan tertinggi. Untuk alasan ini, penggunaan jangkauan terutama terbatas pada inspeksi tujuan. Beberapa laporan penelitian mengacu pada kisaran distribusi, tetapi referensi tersebut biasanya digunakan bersama dengan ukuran variabilitas lainnya sebagai varians dan standar deviasi. Selanjutnya, variansi dan deviasi standar. Varians dan standar deviasi adalah indeks kemampuan variasi yang paling sering digunakan. Keduanya didasarkan pada skor deviasi yang menunjukkan perbedaan antara skor mentah dan rata-rata distribusi. Rumus untuk skor deviasi adalah X atau skor deviasi sama dengan X besar atau nilai mentah dikurangi X bar atau rata-rata. Skor di bawah rata-rata akan memiliki skor deviasi negatif, dan skor di atas rata-rata akan memiliki skor deviasi positif. Misalnya, nilai rata-rata ujian fisika Mr. Lee adalah 20. Dengan demikian, skor deviasi ONA adalah X sama dengan 22 dikurangi 20 sama dengan 2. Sedangkan skor deviasi TED adalah 16 dikurangi 20, yaitu 4. Menurut definisi, jumlah skor deviasi dalam suatu distribusi selalu 0. Jadi, untuk menggunakan skor deviasi dalam menghitung ukuran variabilitas, harus menemukan cara untuk menyiasati fakta bahwa X adalah 0. Teknik yang digunakan adalah mengkuadratkan setiap skor deviasi sehingga semuanya menjadi bilangan positif. Kemudian menjumlahkan deviasi kuadrat dan membaginya dengan jumlah skor. Kita akan memiliki rata-rata deviasi kuadrat dari mean atau variance. Rumusnya yaitu jumlah seluruh deviasi setiap skor rata-rata kuadrat atau dikenal sebagai skor deviasi kuadrat dibagi dengan N jumlah kasus distribusi. Standar deviasi atau simpangan baku dari data yang telah disusun dalam tabel distribusi frekuensi dapat dihitung dengan rumus S simpangan baku sampel sama dengan akar sigma dikali X1 dikurangi X kuadrat dan dibagi dengan N dikurangi 1. N adalah jumlah sampel tersebut.